Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan yang kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Akan tetapi satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan banyaknya nikmat ini jangan sampai membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menjadikan kalian lalai dari Allah yang karim, yang sangat baik kepada kalian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan ayat ini bahwa ayat ini bentuknya pertanyaan. Tetapi di dalamnya sudah terkandung jawaban. Sudah terkandung jawaban. Apa yang menyebabkan kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada kalian? Disebutkan yang menjadikan kita lalai adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Saking banyaknya kebaikan kita lalai. Kita anggap Allah itu terus baik kepada kita. Sehingga kita kemudian berani untuk bermaksiat kepadanya. Tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang menyelisih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nafas, bisa bernafas dengan lega. Diberi kekuatan fisik, kesehatan, harta. Dan kita bermaksud kok masih dikasih juga. Maksud lagi kok dikasih juga. Sehingga kita semakin berani. Ini yang menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahnya nikmat mengharuskan untuk bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah taala, maka hakikatnya adalah musibah. Bala. Karena setiap nikmat itu akan dimintakan tanggung jawab kepada yang diberikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian betul-betul akan ditanyakan pada hari nanti, pada hari kiamat nanti, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya.
kita makan, bisa kenyang. Kemudian kita punya kekuatan, digunakan untuk apa? Kita minum, punya kekuatan, dengan itu digunakan untuk apa? Maka sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada yaumul qiyamah. Al-ikhwah rahimakumullah, kepastian adanya hari akhir, tentang adanya negeri akhirat adalah satu hal yang sabit, satu hal yang telah dipastikan berdasarkan nas Alkitab was Sunnah, ijma' ulama kaum muslimin, juga berdasarkan dalil-dalil akal. Banyak sekali ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kepastian adanya hari akhir. Nah, bahkan kalau kita melihat sejarah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya awal ketika beliau diangkat sebagai Rasul, ayat-ayat yang pertama diturunkan berkenaan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada yaumul akhir. Bahkan kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika beliau memerintahkan kepada sesuatu atau melarang dari sesuatu, banyak kita dapatkan hadis diawali dengan kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka para ulama menjelaskan bahwa keimanan kepada hari akhir merupakan sebab terbesar, salah satu sebab terbesar yang akan menjadikan seseorang itu lurus perilakunya. Sebab di antara hal yang mesti diimani dalam iman pada hari akhir adalah apa? Kita mengimani bahwa setiap amalan akan diberi balasan. Setiap amalan akan diberi balasan. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau kita berbuat jelek, kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan jelek tersebut. Maka dengan ini kita akan terdorong untuk mengerjakan amal-amal kebaikan dan akan terhindar dari amal-amal kejelekan. Al-ikhwah rahimakumullah, negeri akhirat itu tidak jauh dari kita. Tidak jauh dari kita. Yang memisahkan kita dengan negeri akhirat hanyalah kematian. Hanyalah kematian. Sedangkan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Di mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan tahu di mana dia akan mati. Seseorang tidak akan tahu apa yang bisa dia akan kerjakan besok hari. Dan dia juga tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Nah, maka ini termasuk hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa Allah tidak memberitahukan jadwal kematian kepada kita. Sebab kita lihat kebanyakan kita itu kalau udah ngerti jadwalnya, itu dia akan seenaknya. Tidak akan berbuat semaksimal mungkin. Contoh, seseorang diberi tugas. Tolong selesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 bulan. Kira-kira dia langsung bekerja? Atau nanti ketika hari-hari terakhir baru dia maksimalkan pekerjaan itu. Ya kan? Seperti itu kebiasaan kita. Maka di sini Allah tidak sebutkan, Allah tidak beritahukan, Allah tidak kabarkan kapan kematian kita, supaya kita segera beramal, supaya kita segera memaksakan diri, mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang besar untuk menghadapi negeri akhirat ini. Supaya kita segera bertaubat. Coba Allah diberitahu, nanti kamu meninggalnya 2025, tahun 2025. Sekarang kita santai-santai aja. Nanti aja kalau sudah ya Desember 2024 lah kita mulai bertaubat. Begitu kan? Ya. Kamu nanti aja sudah 2024 saya baru sholat. Kenapa? Tahu nanti matinya 2025. Tapi kalau sekarang kita tidak beritahu.
Kematian bisa mengintai kapan saja. Ya, bisa jadi nanti sore ada di antara kita yang sudah tidak bisa mengikuti session ba'dal asar. Ada kemungkinan. Ya kan? Orang tidak tahu kapan dia akan mati. Maka hendaknya kita bersegera melakukan persiapan. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal. Allah Ta'ala mengingatkan kita fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya kalian bersegera dalam kebaikan. Hendaknya dalam hal kebaikan itu kalian saling berlomba. Dalam urusan kebaikan ini kita tidak perlu mikir orang lain. Kita harus kalahkan orang lain. Tidak boleh ada isar. Sudah kamu aja yang berbuat amal soleh. Kata nanti saja. Tidak boleh seperti itu. Nah, maka alhamdulillah segera kita mempersiapkan diri. Karena negeri akhirat tidak jauh dari kita. Ya. Jangan menyangka kita akan 10 tahun lagi baru negeri akhirat. Ya. Seperti saya katakan bisa jadi nanti. Setengah jam lagi. Bisa 1 jam lagi. Ada kemungkinan untuk itu. Sebab dikatakan bahwa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Maka kata para ulama, ayat ini merupakan bantahan sekaligus peringatan terhadap orang yang suka menunda-nunda amalan. Dan perlu kita ingatkan bahwa at-taswif min jundil iblis. Bahwa menunda itu adalah termasuk tentaranya iblis. Coba perhatikan. Ketika kita bilang sebentar. Itu biasanya kita terus gagal. Tidak beramal. Seandainya berhasil. Tidak akan sempurna amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita untuk. Mencari bekal. Menghadapi negeri akhirat. Fatazawwadu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaknya kalian mempersiapkan bekal. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Al-ikhwah rahimakumullah. Ketakwaan itu adalah perkara yang sangat luas. Ya. Yang para ulama memberikan definisi ringkas yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk ketakwaan itu sangat banyak sekali. Sedangkan sisi lain umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa rata-rata umur umat ini adalah 60 tahun. Rata-rata. Jadi kalau kita sudah 40 berarti tinggal berapa? 20 maksimal. Bisa jadi tinggal 1 jam. Ya kan? Kemudian kesempatan kita juga terbatas. Tidak selama kita hidup itu kita punya waktu yang lapang untuk mengerjakan ketakwaan. Bisa disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kekuatan kita juga terbatas. Kemampuan kita juga sangat-sangat terbatas. Nah, kita sekarang berada dalam ketakwaan, ya, daurah 10 hari. Oh, kita sudah ada yang sakit, sudah ada yang kedinginan, sehingga tidak bisa ikut, ya, dalam session pelajaran, ya kan? Itu keterbatasan kita. Maka tentu seorang yang berakal, dia akan memilih amalan-amalan yang besar, ya. Karena keterbatasan yang dia miliki. Bagaimana dengan segala sesuatu yang sangat terbatas ini, dia bisa mendapatkan amalan-amalan yang besar sebagai bekal untuk negeri akhirat. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memaparkan di hadapan kita sekian banyak amalan-amalan yang itu bisa kita kerjakan. Amalan-amalan besar. Cuman dikarenakan
ketidaktahuan kita, kejahilan kita, sehingga kita tidak mengetahui amalan-amalan tersebut. Nah, maka ikhwah rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini kita akan sebutkan beberapa saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada ikhwah semuanya. Amal besar, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semua orang kalau ditanya, nanti di akhirat itu pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Mesti jawabannya adalah apa? Pengen masuk surga. Maka talabul ilmi adalah jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, barang siapa berjalan menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu itu jalan ke surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa ketakwaan itu tidak akan bisa dikerjakan tanpa ilmu. Tadi takwa itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau kita tidak punya ilmu, kita nggak akan ngerti perintah itu apa saja, larangannya apa saja. Bagaimana cara mengerjakan perintah? Bagaimana cara meninggalkan larangan? Maka ini adalah satu perkara yang sangat besar yang merupakan dasar bekal kita untuk menuju negeri akhirat, yaitu thalabul ilmi. Jadi kalau kita lihat bagaimana salaf kita, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam masalah menuntut ilmu, kita akan dapatkan kisah yang sangat mentakjubkan. Luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang di antara mereka menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 riwayat. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sudah didoakan oleh Rasul, ya, Allahumma faqihu fid din, ya Allah fahamkan dia tentang agama, wa alimut ta'wil, dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Quran. Sudah dapat doa dari Rasul, tetapi di tengah siang hari yang sangat terik, beliau berjalan ke rumah salah seorang sahabat untuk mendapatkan 1 riwayat. Panas luar biasa. Sampai di sana, yang didatangi sedang tidur siang, kailula. Ibn Abbas tidak putus asa. Dia gelar selendangnya, dia duduk di situ, nunggu sampai keluar. Angin berembus menerbangkan debu mengenai wajah dan tubuh beliau, radhiyallahu anhu. Beliau jalan, sehingga ketika tuan rumahnya keluar, dia kata, wahai anak paman Rasul, kenapa, ada apa kau datang kemari? Mestinya cukup engkau panggil, engkau kirim utusan, panggil aku datang kepadamu. Oh enggak, saya ingin bertanya kepadamu tentang satu hadis. Dan memang seperti inilah seharusnya ilmu itu didatangi. Lah kita ini enggak dapat doa Rasul, malas-malasan. Ya kan? Kita kan enggak panas kan di sini kan? Cenderung dingin, ya. Sejuk. Ya kan? Kenapa kita enggak bersemangat sebagaimana salaf? Terlebih mereka sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan surga. Maka tentunya kita sebagai salafi, orang-orang yang mengaku mengikuti jejak salaf, ya kan? Kita tinggal ngikuti saja. Salaf kita itu jalannya kemana, cara jalannya bagaimana, itu yang kita ikuti. Kita tahu sahabat dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Para sahabat sudah dijamin masuk surga. Jadi kita kan pengen masuk surga kan? Tinggal ngikut saja. Jalan mereka arahnya kemana? Oh, ke sana. Cara jalannya bagaimana? Oh, seperti itu. Kita ikut saja. Kita juga akan sampai sebagian mereka telah mendahului kita sampai ke surga, insyaallah ta'ala. Nah, maka ilmu ini suatu hal yang sangat penting. Ini adalah amalan yang sangat besar yang akan menentukan ketakwaan kita itu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Nah, maka melihat yang seperti ini, maka syaitan tidak akan tinggal diam.
Karena talabul ilmi adalah perkara yang memudahkan seseorang untuk masuk surga. Maka oleh syaitan dikerahkan semua pasukan. Pasukan jalan kaki, pasukan berkuda, semua pasukan dikerahkan untuk menghalangi seseorang dari talabul ilmi. Ya kan? Coba diingat-ingat kemarin waktu mau berangkat ke sini. Itu gangguannya banyak atau enggak? Istrinya bilang, waduh saya takut ditinggal sendiri. Nah, nanti juga anaknya, ini musim liburan. Ya, bah kita ke rumah nenek saja. Coba. Gangguan. Ya. Belum lagi yang punya bisnis, waduh daurah 10 hari toko saya bagaimana nanti? Hah? Penghasilan saya menurun nanti. Ya. Belum lagi dipikir baca pamflet. Waduh peserta bayar 250.000. Mikir dia. Bisa enggak saya gitu. Gangguan sangat banyak sekali. Itu ketika kita mau berangkat. Kalau kita berhasil berangkat, syaitan tidak kemudian, ya sudahlah, terlanjur berangkat sudah, kita gagal kita. Enggak. Terus dibuntuti, diingatkan. Hari kedua, waduh, dingin suasananya. Kita pulang saja. Ya, kangen sama anak istri. Diingatkan oleh syaitan dengan keluarga kita. Pulang. Hah? Istrimu sudah tidak punya sesuatu untuk dimakan. Sudah habis persediaan di rumah. Pulang. Diingatkan dengan itu. Diingatkan dengan atau juga dibangkitkan perasaan capek, bosan, ya. Hal-hal yang cobaan-cobaan ketika berada di sini. Dingin sekali di sini ya. Tidak tahan saya. Sesek nafas saya. Wah, kalau tidur luar biasa ini. Intinya bagaimana supaya kita meninggalkan majelis. Nah, kok masih bertahan? Syaitan pun terus. Ya. Ketika taklim dibikin ngantuk. Ya kan? Dibikin ngantuk. Atau dibikin sibuk dengan HP. Dibikin sibuk dengan kawannya. Sehingga meskipun dia hadir, jasadnya hadir di majelis ini, tetapi hati dan akalnya terbang entah kemana. Sehingga tadi apa? Tidak tahu. Pokoknya seru pokoknya lah. Sudah. Pokoknya tadi Ustaz menerangkan bab ini. Tidak, anda Pak. Pokoknya gitu. Tidak paham saya. Sehingga gagal kita mendapatkan ilmu kan? Nah, ya, maka sedemikian dahsyat godaan syaitan untuk menghalangi kita dalam thalabul ilmi. Ya, ada juga yang terkena tadi, ya, karena mungkin ini saya khususkan kepada teman-teman yang tinggal di daerah Solo sekitarnya. Karena Ustadz Zul ini datang ke kita setiap 2 bulan sekali. Nah ini nggak bisa ikut dulu lah, nggak apa, nanti bulan depan juga datang lagi kok. Nanti bulan depannya lagi, nanti bulan depannya juga datang lagi. Akhirnya nggak pernah datang ke majelis taklim, nggak pernah datang ke majelis yang seperti ini. Ya. Nah, maka ini satu bentuk yang menunjukkan tidak bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau dulu kita harus berjalan panjang, jauh, keluarkan biaya besar. Nah, mungkin saya tahu teman-teman yang datang dari jauh, yang datang dari luar Jawa, tentu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Tapi kenapa yang di sini kemudian malah malas-malasan? Ini musibah yang seperti ini. Disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, ya. Merasa sudah cukup, sehingga dia zuhud dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, merasa sudah cukup. Nah, maka sekali lagi ini adalah satu amalan besar yang mesti kita harus perhatikan, thalabul ilmi. Ini bekal kita. Kita tidak akan bisa sholat dengan benar, tidak akan bisa bertaharah dengan benar, tidak akan bisa zakat dengan benar, puasa dengan benar kecuali dengan ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari mengingatkan kita dengan babnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara, sebelum dia beramal.
Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Usul, judul bab Imam Bukhari ini menerangkan kepada kita bahwa satu amalan tidak akan benar kalau tanpa didasari dengan ilmu. Nah, rahimakumullah, itu satu amal yang bisa kita jadikan bekal untuk negeri akhirat. Ya, terlebih dari thalabul ilmi ini akan menghasilkan amalan lain yang sangat luar biasa. Kita akan masuk pada amalan yang kedua yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Ingat ya, semua yang ada pada kita serba terbatas. Sehingga kita perlu memilih. Karena amalan itu banyak. Sehingga diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, bahwa jebakan-jebakan syaitan itu sangat banyak sekali. Digoda untuk kafir, untuk bersyirik, tidak bisa. Digoda untuk berbuat bid'ah, tidak bisa juga. Digoda lagi dengan dosa-dosa besar, tidak bisa. Digoda dengan dosa-dosa kecil, tidak bisa. Digoda lagi dengan apa? Amalan-amalan yang kecil nilainya, sehingga terluput dari dia itu apa? Amalan-amalan besar. Nah, ini maka dengan ilmu kita akan tahu skala prioritas amalan. Karena semua serba terbatas. Jangan sampai kita habiskan umur kita untuk hal-hal yang nilainya kecil. Sedangkan kita sebetulnya mampu untuk mengerjakan amalan-amalan yang nilainya besar. Baik. Rasulullah mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a anhu amalu illa min salasati." Apabila seseorang sudah meninggal, maka terputus darinya amalan-amalannya, kecuali dari 3 perkara. Berarti di sini ada 3 perkara, 3 amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun orang itu sudah meninggal. Ini hadis sudah dibaca tadi di pembahasan kita hari ini. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ula. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kepadanya. Untuk mendapatkan 3 ini, kita harus berilmu. Ya kan? Kita harus berilmu. Maka dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan, dia mendapatkan 3-tiganya sekaligus. Seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, dia mendapatkan 3-tiganya sekaligus. Ya, karena seseorang ketika menunjukkan kepada kebaikan, itulah bentuk sedekah dari dia. Bentuk sedekah. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang beliau miliki. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Apa? Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Karena tidaklah ada di kalangan umat ini yang mengerjakan amal kebaikan kecuali Rasul mendapatkan bagian pahala yang sama. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama kali mengajarkan kebaikan itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat ya, seorang tidak mungkin bisa mengajarkan kebaikan kalau dia tidak berilmu. Nah, jadi 3 perkara ini, ya, suatu amalan yang sangat luar biasa. Dan ini sesungguhnya ada di depan kita. Nah, salah satu hal yang sering dilalaikan adalah poin ketiga. Anak yang saleh. Allah anugerahkan kepada kita anak sebagai nikmat, sekaligus sebagai amanah. Maka hendaknya kita betul-betul memanfaatkan nikmat ini. Bagaimana supaya kita bisa memiliki anak yang saleh?
Yang ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mendatangkan pahala untuk kita orang tua. Meskipun kita nanti sudah mati. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna walada ar-rajuli min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari apa yang dimakan oleh seseorang adalah sesuatu yang dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dan anak seseorang itu adalah usaha dari dia. Jadi anak itulah termasuk amalan kita. Ya. Maka setelah kita mengetahui bahwa keberadaan anak yang saleh akan membawa manfaat untuk kita orang tua, bahkan setelah kematian kita, ya, maka tentu kita harus berusaha bagaimana untuk memiliki anak yang soleh tersebut. Ya, terlebih Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur dawuhu mithlu daw'is shams wa yuksa walidahu khullatani la yuqawwamu bihima ad-dunya fayakulani bima kusina fayuqala bi ahadi waladikum al-Qur'an. Barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia mempelajarinya, kemudian dia mengamalkannya, maka akan dipakaikan untuknya mahkota nanti pada yaumul qiyamah. Ya, mahkota dari cahaya. Yang cahayanya ini seperti cahaya matahari. Kemudian kepada kedua orang tuanya dipakaikan dua perhiasan yang nilainya tidak bisa disaingi oleh dunia seisinya. Jadi kepada kedua orang tuanya apa? Diberikan dua perhiasan yang nilainya tidak bisa disaingi oleh dunia seisinya. Maka kedua orang tua itu mengatakan, kenapa engkau berikan perhiasan ini kepada kami ya Allah? Sebab apa kita mendapatkan perhiasan ini? Maka dijawab, karena anakmu telah mengambil Al-Quran. Ya, maka di sini tentu kita harus mendidik bagaimana anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang saleh. Dan disebutkan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan anak yang saleh. Yang pertama adalah kita sendiri harus menjadi orang yang saleh. Kita orang tua harus menjadi orang yang saleh. Karena kesolehan dan amal saleh orang tua itu dampaknya luar biasa terhadap anak-anak. Satu sisi dari keberkahan dari amal soleh yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah apa? Kita tahu yang namanya anak itu adalah memiliki sifat meniru yang sangat kuat. Nah, kalau melihat orang tuanya sering ke masjid, otomatis anak itu akan ikut ke masjid. Melihat orang tuanya sering membaca Al-Quran, otomatis dia akan ikut membaca Al-Quran. Ya, orang tuanya rajin taklim, anaknya pun juga akan ikut-ikutan juga. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Sedangkan satu sisi kita menginginkan anak kita itu anak yang saleh, supaya nanti ketika kita mati terus dapat pahala dari anak kita. Nah, kemudian hal yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebiasaan para nabi. Kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman dahulu. Ya, berdoa, minta kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Jangan sampai kita berdoa sekedar ya Allah beri saya anak. Titik sampai di situ. Salah itu. Nanti kasih anak preman repot kita. Ya kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu anak yang saleh. Ya kan? Doa Nabi Zakaria. Ya, juga demikian. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu anak yang baik.
Dan masih banyak doa-doa yang bahkan kalau kita lihat ya Imam Tauhid Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa mendoakan anak-anaknya. Ketika dia berdoa untuk dirinya, mesti diikutkan anak turunannya. Ya kan? Banyak sekali contoh-contoh di Suratul Baqarah sebutkan tentang doa-doa Ibrahim. Ya. Nah, maka jangan pelit untuk berdoa. Ya, bahkan sebagian salaf mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh saya akan tambah salatku untukmu. Saya akan tambah salatku untukmu." Maksudnya apa? Di dalam salat saya akan berdoa untukmu. Nah. Dan sesungguhnya ikhwah rahimakumullah, apa yang dituntunkan oleh syariat Islam berkenaan dengan ahkamul maulud, itu terkait dengan bagaimana proses pendidikan untuk mendapatkan anak yang saleh. Nah, ya. Maka termasuk di antara hal yang mesti kita perhatikan yaitu masalah nama, pemberian nama. Ini kadang-kadang kita sembarangan aja. Sampai orang mengatakan, apa arti sebuah nama? Nama itu penting. Ya, diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Tasmiyatul Maulud, kalimat yang sangat indah. Ya, bahwa sebagaimana buku itu dibaca dari judulnya kan? Ya enggak? Antum baca tadi apa? Modul itu, oh ini berarti isinya modul kan begitu. Maka seseorang itu juga diketahui dari namanya. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan seseorang namanya Muhammad, tentu pikiran kita, oh ini orangnya sudah baik, namanya Muhammad. Ya kan? Jarang kita dapatkan orang yang namanya bagus kemudian amalannya jelek tuh. Ya, bahkan kita anggap aneh kan? Telah tertangkap seorang pencuri namanya Muhammad Ridwan. Aneh ini. Ya kan? Bahkan kalau kita dapatkan ya, meskipun nama aslinya bagus, tapi ketika amalannya jelek, itu mesti namanya sudah berubah. Sudah berubah. Nah, ya, mungkin namanya Ahmad jadi Mehmet. Bisa jadi. Lihat aja. Ya kan? Dan seterusnya. Bahkan beliau katakan ketika orang tua salah dalam memberikan nama kepada anaknya, itu berarti seakan-akan dia telah menempatkan anaknya pada wadah yang salah. Nah, maka banyak sekali kalau kita bahas masalah nama untuk anak ini. Kemudian hal lain yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan anak yang saleh adalah kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, mereka betul-betul sangat bersemangat mendidik anak-anak. Antum masih ingat kan hadis Ibn Abbas? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam anak kecil belum balik. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka dan seterusnya itu. Sejak kecil sudah ditanamkan tentang ketaatan kepada Allah. Ditanamkan keimanan kepada masalah takdir dan seterusnya. Sejak kecil, gulam. Nah. Ya. Maka kalau kita dapatkan, ya, kalau kita membaca sejarah, kita akan dapatkan bagaimana salaf kita itu ternyata memiliki keutamaan amalan yang sangat luar biasa. Nah, disebutkan Imam Syafi'i. Yang gampang aja kan? Imam Syafi'i. Beliau hafal Quran ketika usia 7 tahun. Ini kira-kira pendidikan orang tuanya atau karepe diri? Ada juga Ibnu Lubban. Dikatakan hafidhul Quran. Saya hafal Al-Quran ketika usia 5 tahun. Ini kira-kira anak itu sudah punya kesadaran sendiri. Terus saya tak ngafal Quran aja deh. Ataukah memang itu adalah pengarahan dari orang tuanya?
Nah maka sedekah Rasulullah SAW. Maka benar sekali yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah. Fa'abawahi. Maka kedua orang tuanya, ayu hawidani, ayu nasirani, ayu majisani. Kedua orang tuanya akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tuanya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah. Ya. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Ketika anak kita sudah tidak mau, kemudian nangis, diajari nggak mau, udahlah. Kasihan anak ini, sudah dibiarkan bermain saja. Ya. Diceritakan oleh Ikrimah, seorang imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia ceritakan tentang dirinya sendiri dulu ketika kecil. Dia seorang yang cerdas, tapi ya namanya anak-anak. Kalau diajar tuh ya lari sana lari sini, ya gojek dengan teman-temannya. Maka oleh Ibn Abbas diambil tali, ditangkap, diikat kedua talinya, kedua kakinya ini. Diikat sehingga duduk kan? Nah, diajar oleh Ibn Abbas Al-Quran. Kira-kira berani nggak ke tanah ini? Ya. Kita ini kadang-kadang sering orang tua itu pengennya punya anak yang soleh tapi kalah dengan anak-anak kita. Ya. Ketika anak merengek meminta sesuatu yang itu tidak baik, waduh kasihan. Udah kita toleransi, kita kasih dan seterusnya. Maka ini satu hal yang mesti kita koreksi. Maka sekali lagi ini adalah satu amal besar. Yang itu di depan kita. Anak kita. Jadi dengan keberadaan anak kita sesungguhnya bisa mencari bekal akhirat yang luar biasa. Dengan keberadaan anak kita. Kita akan dapat tiga-tiganya. Kita akan dapat sedekah jariyah. Kita akan dapat al-ilmu yuntafa'u bih. Kita akan dapat waladun shalihun yad'u lahu. Maka kadang-kadang kita mengabaikan. Menelantarkan anak-anak kita. Sehingga anak itu diserahkan kepada pembantu. Sehingga menjadi anak pembantu hakikatnya. Nasabnya ke kita tadi. Pendidikan pembantu. Ya kalau pembantunya seorang sunni salafi. Kira-kira ada nggak pembantu yang gitu? Ya umumnya pembantu yang penting anaknya diem lah. Sudah ini nggak repot sudah. Nah. Ya. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan anak yang saleh. Kita ingatkan dengan masalah rezeki. Apa yang kita berikan pada anak-anak kita? Apakah dari hal yang halal? Ataukah dari hal yang haram? Atau yang syubhat? Jadi kehalalan makanan itu sangat menentukan. Ya, Rasulullah katakan daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka neraka lebih berhak. Ya, kalau kita orang tua sembarangan itu yang penting kasih makan. Ya, entah dari mana hasilnya. Ya, maka nanti akhirnya anaknya juga tidak baik. Nah, maka ya, kalau kita lihat bagaimana salaf kita dalam hal ini mereka sangat luar biasa, sangat hati-hati. Ya. Jangankan yang haram, satu hal yang nggak jelas saja itu disingkirkan sudah, disingkirkan, tidak akan dikasihkan kepada anak dan istri. Dan juga kita dapatkan bagaimana ya, istri dari salaf mereka luar biasa. Ketika suaminya berangkat kerja, mereka pesankan, wahai suamiku, hendaknya engkau carikan untuk kami rezeki yang halal. Kami lebih bisa bersabar, menahan kelaparan daripada nanti menahan panasnya api neraka. Ini istri salaf ya. Kalau istrinya sekarang, wes yang penting dapatlah. Bagaimana caranya? Yang penting pulang harus bawa sesuatu. Ya. Tidak peduli. Maka seringkali kita dapatkan seorang suami terjerumus dalam hal yang haram karena apa? Dorongan dari istri. Maka satu hal juga yang perlu kita ingat, untuk mendapatkan anak yang saleh hendaknya dicarikan calon ibu yang salihah. Karena dia akan mengasuh.
Ya. Nah, Alaikumsalam rahimakumullah, masih banyak hal yang harus kita lakukan, tapi waktunya sudah habis. Ya, jadi intinya adalah untuk mendapatkan anak yang saleh, bagaimana kita melindungi anak dari sumber-sumber kejelekan. Ya, melindungi anak dari sumber-sumber kejelekan, yaitu dari syaitan, kemudian dari hawa nafsunya, dan juga bagaimana kita berusaha memberikan kepada anak contoh-contoh kebaikan, sehingga diharapkan dengan itu anak kita akan mengerjakan amal-amal yang soleh, yang itu akan menjadi bekal kita. Maka jangan sampai nikmat yang besar, keberadaan anak yang diberikan oleh Allah untuk kita, itu tidak kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka hendaknya kita tumpahkan, kita kerahkan apa yang kita punya, tenaga, pikiran, harta, untuk mendidik anak kita agar betul-betul menjadi anak yang soleh. Nah, jangan kita takut, waktu ini untuk mendidik anak supaya hafal Quran kok SPP-nya sebulan 400.000. 400.000 itu murah. Ya, kalau anak kita hafal Quran tadi diberi apa tadi? Perhiasan yang tidak ada nilainya, dan yang tidak bisa disaingi nilainya oleh dunia seisinya. Ngafal Al-Quran itu 3 tahun. Ya. Berapa? Berarti 36 bulan kali 400. Berapa juta? Enggak sampai revo kan? Sepeda motor aja kita beli kan? 12 juta kita berani keluarkan untuk sepeda motor. Tapi untuk ini, mendapatkan anak yang soleh, kenapa kita enggak berani beli 12 juta? Nah, dia kalau pengen mirip ya diajari sendiri. Ya, tinggal permasalahannya bisa enggak kita ini. Makanya tadi saya katakan untuk mendapatkan anak yang soleh kita sendiri juga harus soleh kan begitu. Nah, kalau tidak bisa ya baru kita akhirnya harus keluar ongkos untuk itu. Tapi sebenarnya itu ongkos yang sangat ringan, sangat kecil dibandingkan dengan keutamaan yang kita dapatkan. Dan perlu kita ingatkan, apa yang kita keluarkan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, itu adalah termasuk kategori sedekahun jariyah. Tidak akan hilang. Kembalinya kepada kita juga. Nah, kita punya anak bisa baca Quran, kalau dia baca Quran, kita kan dapat pahala kan? Kita mati anaknya masih baca Quran. Terus pahalanya mengalir untuk kita. Nah. Maka. Jangan setengah-setengah. Ya, kita punya anak. Harus betul-betul kita tumpahkan apa yang kita punya. Tenaga, pikiran, harta. Sekali lagi. Untuk bagaimana. Menjadikan anak kita anak-anak yang saleh. Nah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.